Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ubaidillah. Saya dari Informatika A2 semester 4 di Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang telah diberikan oleh dosen Bu Aisyah. Yang pertama yaitu jelaskan mengenai preskriptif, proses model, kemudian jelaskan salah satu jawaban. Preskriptif proses model yang sesuai aturan untuk menghindari ketidakaturan. Pada kenyataannya, model-model ini tidak menghilangkan atau mencegah ketidakaturan, karena kondisi yang sebenarnya penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Dan proyek dan kondisi yang tidak terstruktur tidak dapat tidak selalu berarti kacau. Kemudian ini contohnya, yaitu pemodelan waterfall. Pemodelan waterfall ini kadang-kadang disebut siklus hidup klasik, menyarankan sistematik, pendekatan sekuens untuk mengembangkan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi, pelanggan, persyaratan, dan kemajuan melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan dari perangkat lunak yang telah selesai. Yang ini merupakan tahapan-tahapan yang ada pada pemodelan waterfall, yaitu requirement definition, kemudian sistem dan software design, kemudian implementasi and testing atau coding ya, kemudian ada integration dan sistem testing, terus ada operation dan maintenance. Kemudian yang soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan agile process model. Kemudian jelaskan berikut contohnya. Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iterasi. Nah, iterasi pada Agile berfokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen yang melibatkan semua tim. Kemudian contohnya yaitu Extreme Programming atau XP adalah metode Agile yang lebih berfokus ke aspek teknis pengembangan. Nah, di sini ada proses XP yaitu planning, design, coding, testing. Pada planning, tim developer dan konsumen bertemu untuk merencanakan apa yang dikerjakan di setiap iterasinya. Kemudian di desain, mulai mendesain bentuk dasar software yang sederhana. Pada coding yaitu dimulainya proses coding secara intensif oleh tim. Di sini anggota tim juga saling mereview coding dari anggota tim lainnya. Kemudian di testing yaitu mengetes software berulang kali apakah berfungsi dengan baik, kemudian sesuai kebutuhan konsumen atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang software testing. Mengapa diperlukan? Nah, software testing adalah sebuah metode yang dijalankan perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi sudah sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau belum. Nah, tujuan dari proses testing sendiri adalah supaya perusahaan bisa mengidentifikasi kesalahan atau fitur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sebenarnya. Pasalnya, jika ada bug atau kesalahan dalam software yang tidak teridentifikasi, perusahaan harus memulai kembali ke proses development sehingga memakan banyak biaya. Kemudian, produk software yang diuji dengan benar dapat memastikan keandalan, keamanan, dan kualitas yang selanjutnya bisa menghasilkan penghematan waktu, efektivitas biaya, dan kepuasan pelanggan. Yang nomor 4 yaitu jelaskan mengenai kategori software testing. Kategori software testing memiliki 2 poin, yaitu functional testing dan non-functional testing. Functional testing adalah jenis pengujian yang memverifikasi bahwa setiap fungsi aplikasi telah beroperasi sesuai dengan requirement specification. Functional testing ini berfokus pada manual dan automation testing. Nah, pada functional testing terdiri dari unit testing, integration testing, system testing, interface testing, smoke testing, sanity testing,
regression testing, dan acceptance testing. Selanjutnya yaitu non-functional testing. Non-functional testing adalah pengujian dari aspek non-fungsional suatu aplikasi seperti kinerja, keandalan, penggunaan, keamanan, dan sebagainya. Non-functional testing terdiri dari baseline testing, compliance testing, documentation testing, endurance testing, load testing, localization testing, performance testing, recovery testing, security testing, stability testing, stress testing, usability testing, vulnerability, dan accessibility testing. Selanjutnya yaitu nomor 5. Sebutkan tahapan software testing life cycle. Kemudian jelaskan. Software testing life cycle terdiri dari requirement, design, review, test planning, test design, test environment, test execution, dan test reporting. Nah, di requirement ini adalah tahapan awal dalam test testing. Pada tahapan ini, tim penguji yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan melakukan aktivitas mereview atau meninjau ulang tentang requirement atau kebutuhan dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Kemudian di test planning, pada tahapan ini, tim akan mengumpulkan semua kebutuhan dan gagasan untuk proses testing. Kemudian akan dibuat estimasi waktu untuk proses pengujian. Dan kemudian tes design. Pada tes design ini dilakukan untuk mendapatkan komposisi yang sesuai untuk proses pengujian. Selanjutnya yaitu environment setup, tes environment setup. Pada tes ini, tim yang bertugas menguji perangkat lunak yang sedang dikembangkan akan membuat pengujian tentang environment. Maksudnya adalah menyiapkan perangkat lunak untuk dapat dipasang pada environment yang dibutuhkan oleh sistem nantinya. Seperti server atau client atau jaringan gitu ya. Terus test execution. Test execution pada tahapan ini tim akan mulai menjalankan test case yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya. Proses testing akan dimulai dan mengacu pada test case yang telah dibuat. Jadi tadinya test execution ini. Kemudian ada test reporting pada tahapan terakhir, yaitu test reporting, di mana semua proses dan hasil dari setiap fase dalam tahapan pengujian dikumpulkan. Pada tahapan ini, dokumen-dokumen seperti test result, test metrik, test closure report dikumpulkan. Selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan tentang strategi testing. Nah, pada strategi testing terdiri dari 3 ya, yaitu pengujian unit testing, kemudian pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Nah, pada pengujian unit testing ini adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan detail perangkat lunak. Adapun hal-hal yang harus diuji pada pengujian unit ini, diantaranya yaitu antarmuka, struktur data lokal, kondisi batas, jalur-jalur bebas, kemudian jalur-jalur penanganan kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini merupakan pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan awal perangkat lunak. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem ini merupakan pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Nah, pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengembang bersama dengan pengembang lainnya. Karena pengujian yang dilakukan berhubungan dengan elemen lain perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk
antisipasi masalah-masalah antarmuka, dan perancangan jalur penanganan kesalahan antar sistem pada perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu apakah yang dimaksud alpha dan beta testing. Nah, di sini alpha testing adalah pengujian yang dilakukan oleh user pada lingkungan pengembangan. Pengujian alpha berlangsung di situs pengembangan oleh tim internal. Jadi kayak timnya sendiri atau keluarga tim tersebut sebelum rilis kepada pelanggan eksternal. Nah, agar nantinya ketika pelanggan menggunakan sistem ini tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan aplikasi. Pada alpha testing terdiri beberapa fase, yaitu pre-alpha testing, dan post-alpha testing. Pre-alpha testing merupakan fase pertama dari pengujian alpha. Fase ini dilakukan untuk memahami apakah sistem aplikasi dapat diteruskan ke fase pengujian berikutnya atau tidak. Kemudian di alpha testing, pada fase ini aplikasi diuji secara keseluruhan. Pengujian dilakukan dengan ketat untuk menguji semua fitur sistem dan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul akibat pemakaian. Kemudian yang terakhir adalah post-alpha testing. Pada fase terakhir ini dilakukan secara paralel. Pada satu sisi, tim developer akan bekerja untuk memperbaiki cacat yang ditemukan pada alpha testing, pada fase alpha testing, kedua itu. Kemudian, sementara sisi lain, tim penguji terus mencari dan mengidentifikasi masalah baru dalam aplikasi tersebut. Ini merupakan keuntungan dan kerugian alpha testing, yaitu keuntungannya dapat melakukan pengujian yang memadai dan menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan kualitas aplikasi. Yang ketiga, memberikan insight kepada usability dan reliability. Yang keempat, mengurangi waktu untuk perbaikan aplikasi dan mempercepat waktu peluncuran. Kemudian kerugiannya yaitu waktu pengujian menjadi lebih lama dan munculnya batasan untuk persyaratan pengujian non-fungsional. Kemudian masuk ke beta testing. Beta testing yaitu metode untuk memeriksa dan mengesahkan suatu software, digunakan untuk menggambarkan proses testing eksternal di mana software dapat diedarkan kepada orang lain seperti user yang berpotensi menggunakan software untuk kehidupan sehari-hari. User yang melakukan beta testing ini disebut beta tester ya. Terus ada jenis-jenis beta testing. Di antaranya yaitu closed beta testing, open beta testing, technical beta testing, focus beta testing, dan marketing beta testing. Closed beta testing adalah dilakukan dengan melibatkan hanya sejumlah pengguna yang terpilih. Biasanya jumlah beta tester untuk pengujian tipe ini dibatasi sesuai dengan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu open beta testing. Berbanding terbalik dengan closed beta testing, open beta testing tidak membatasi jumlah beta tester yang terlibat ya. Beta testing tipe ini biasanya dilakukan sebagai follow-up dari proses beta testing. Kemudian yang ketiga, technical beta testing adalah beta testing yang dilakukan oleh sekelompok pengguna yang paham teknologi saja. Terus yang nomor 4, fokus beta testing, yaitu dilakukan hanya untuk mendapatkan feedback seputar fitur produk tertentu. Beta testing tipe ini biasanya dilakukan dengan merilis produk atau fitur tersebut kepada publik. Yang terakhir yaitu marketing beta testing, di mana pengujian yang dilakukan untuk menarik perhatian publik. Umumnya beta testing tipe ini dilakukan untuk menganalisis platform marketing yang digunakan. Cara melakukan beta testing yaitu tentukan tujuan dilakukan beta testing, kemudian rekrut beta tester yang tepat, terus tentukan durasi pelaksanaan beta testing. Yang keempat, sampaikan informasi-informasi penting kepada beta tester. Nah, yang kelima,
buat prosedur pengumpulan feedback yang jelas. Sekian dari pertanyaan yang telah saya jawab. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.